Karomah-karomah para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya hamba-hamba yang mencari cahaya dalam kegelapan, ya jiwa-jiwa yang merindukan pertemuan dengan Yang Maha Kuasa. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berjumpa dengan kisah-kisah yang seperti permata yang terbenam dalam lautan sejarah, permata yang menyinari jalan kita menuju kebenaran. Sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan doa, ya Allah, berikanlah kita hidayah untuk memahami hikmah para kekasih-Mu, dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pelita bagi seluruh alam, sebagaimana firman-Mu dalam Al-Quran, dan sesungguhnya Engkau, Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang luhur. Quran Surat Al-Qalam 4. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau dan keluarga serta sahabatnya. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, agar jalan kebaikan ini semakin luas menyebar, seperti air hujan yang menyegarkan bumi yang kering. Syekh Ahmad Al-Badawi, sang pembangun jembatan di atas ombak. Dikisahkan dalam kitab Sabakat Al-Kubra dan riwayat para ulama Mesir bahwa Syekh Ahmad Al-Badawi, wali besar abad ke-13 yang makamnya hingga kini diziarahi jutaan jiwa di Tanta, telah melalui perjalanan spiritual yang seperti gunung yang curam, penuh cobaan yang melumuri hatinya dengan embun kesabaran. Sejak muda, beliau adalah sosok yang menyendiri, sering menghabiskan waktunya di puncak bangunan, memandang langit berjam-jam sambil berzikir. Banyak menganggapnya aneh, namun bagi para arifin, itu adalah tajalli yang hakiki, seperti firman Allah, dan Dia adalah yang maha menyaksikan apa yang ada di dalam hatimu. Quran Surat At-Tagabun 4. Ketika hamba menyaksikan kebesaran Tuhan melalui cermin batinnya. Suatu hari, kapal haji dari Mesir dihampiri bajak laut. Penumpang panik, hingga salah satu dari mereka berdoa, "Ya Allah, demi kekasih-Mu Ahmad Al-Badawi, selamatkanlah kami." Beberapa detik kemudian, seorang lelaki berjubah merah muncul di atas ombak, berjalan di atas air dengan langkah mantap, seperti Nabi Musa alaihi salam yang menyeberangi Laut Merah, lalu melumpuhkan para perompak. Ketika tiba di pelabuhan, penumpang melihat jubah merah itu basah di kamar Syekh. "Ketika kalian memohon dengan hati jujur," kata beliau sambil tersenyum, "Allah cukupkan dengan perantaraan hamba yang hina ini, sebagaimana hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hamba yang berdoa kepada Allah melainkan Allah akan memberi jawaban, atau menghindarkan dari keburukan, atau menyimpan pahalanya untuk akhirat." Karamah beliau tidak berhenti di situ, mampu hadir di dua tempat sekaligus. Suatu malam, fakir miskin di desa terpencil berdoa agar beliau menolong anaknya yang sekarat. Tak lama kemudian, pintu diketuk, seorang lelaki berjubah masuk, memegang kepala sang anak dan berdoa, sang anak sembuh. Saat pergi, beliau berkata, "Ucapkan syukur kepada Allah, bukan kepada aku." Keesokan harinya, kabar menyebar bahwa pada malam yang sama, Syekh sedang duduk di majelis zikir bersama ratusan orang. Ini bukan soal logika, melainkan rahasia cinta, seperti firman Allah, dan Dialah yang mampu menjadikan engkau ada di mana-mana. Quran Surat Al-An'am 3. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang jujur yang menyucilkan hati perampok. Dalam kitab Kit Al-Jawahir diceritakan bahwa pada masa mudanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup dalam kesederhanaan yang seperti bunga yang mekar di padang pasir. Sejak kecil, ia berpuasa dan menghindari makanan syubhat, dengan nasihat ibunya yang abadi, "Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah dan jangan pernah berdusta apapun yang terjadi, sesuai dengan firman Allah, janganlah kamu berdusta, karena sesungguhnya berdusta itu adalah kejahatan besar." Quran Surat Al-Isra 39. Dalam perjalanan ke Baghdad, kafilahnya dirampok. Ketika giliran Syekh, ia berkata jujur bahwa membawa uang di bagian bajunya. Para perampok tertawa, tapi pemimpinnya bertanya, "Mengapa kau jujur padahal kami tidak tahu?" "Aku tidak ingin mengkhianati pesan ibuku, apalagi Allah," jawabnya. Kata-kata itu menusuk hati sang perampok, air matanya menetes, lalu ia bertaubat dan mengajak seluruh anak buahnya kembali ke jalan Allah. Ini adalah kekuatan kebenaran yang melampaui kekuatan senjata, sebagaimana hadits, "Sungguh, kebenaran itu akan menang, dan ia tidak akan terkalahkan." Setelah menjadi ulama besar di Baghdad, karamahnya semakin terasa. Suatu hari, seorang lelaki datang untuk membantahnya. Syekh hanya tersenyum dan berkata, "Engkau datang dengan niat tidak baik, namun Allah Maha Baik." Tiba-tiba,
lelaki itu pingsan. Setelah sadar, ia menangis, "Aku meremehkanmu, padahal Allah memuliakanmu." Syekh juga mampu mengetahui isi hati muridnya. Ketika seorang murid ingin mengujinya, beliau berkata, "Wahai Fulan, jangan bermain-main dengan hatimu. Sesungguhnya hati itu di tangan Allah, sebagaimana firman-Nya, dan Dia adalah yang maha mengetahui isi hati." Quran Surat Al-Mulk 14. Murid itu pucat dan bersujud. "Bukan aku yang memiliki karamah," kata Syekh, "tapi Allah yang memperlihatkan kekuasaannya melalui ham yang lemah ini." Bayazid Al-Bistami, sang yang tenggelam dalam cinta. Abu Yazid Al-Bustami, atau Bayazid, adalah tokoh sufi Persia abad ketiga Hijriah yang dikenal dengan pengalaman rohani yang luar biasa. Ketika muda, ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, siapa itu Allah yang kita sebut dalam sholat?" Pertanyaan itu bukan sekadar ingin tahu, melainkan seruan jiwa yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Ia tinggalkan keluarga, menjelajahi negeri, berpuasa siang, bertahajud malam, bahkan tidak tidur selain dalam sujud, sesuai dengan hadits, barang siapa bertahajud malam, maka dia telah mendekati Allah dengan sesuatu yang mulia. Suatu malam, ia berdoa dengan tangis yang dalam, "Ya Allah, segala yang ada di diriku, nafsuku, tubuhku, jiwaku, semuanya aku serahkan kepadamu. Tidak tersisa sesuatu pun untuk diriku." Dalam riwayat lain, ia berkata, "Aku tenggelam dalam cinta kepadamu sampai aku tak bisa melihat apapun selain Engkau." Pada saat itu, beliau mengalami fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah, seperti firman Allah, "Dan barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat, dan tidak akan merasakan kesusahan." Quran Surat Taha 123. Karamah beliau yang paling terkenal adalah kemampuan berpindah tempat dalam sekejap. Muridnya melihatnya salat di Masjid Bustam, sementara orang lain melihatnya mengajar di Kufah. "Tubuhku hanyalah wadah," kata beliau, "jika Allah berkehendak, Ia bisa memindahkannya seperti angin memindahkan awan." Suatu malam, beliau berzikir hingga tubuhnya bercahaya. Murid-murid ketakutan, tapi beliau berkata, "Cahaya itu bukan dari diriku, tapi dari kehadiran yang dekat. Tuhanku sedang menyingkap tabirnya." Meskipun demikian, beliau sangat rendah hati. "Setiap kali aku merasa dekat kepada Allah, aku khawatir itu hanyalah tipu daya. Maka aku kembali menunduk dan memohon ampun." Rabi'ah Al-Adawiyah, sang pembakar surga dan penyiram neraka. Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita sufi agung Basra abad kedua Hijriah, dilahirkan dalam kemiskinan, kehilangan orang tua saat kecil, dan dijual sebagai budak. Namun dalam segala kesulitan, ia tidak berhenti berzikir, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa hatiku hanya milik-Mu, maka jangan jadikan aku sibuk oleh selain-Mu." Sesuai dengan firman Allah, "Hanya kepada Allah lah kamu menyembah dengan sepenuh hati." Quran Surat Az-Zumar 2. Suatu malam, tuannya melihat cahaya terang keluar dari kamarnya. Rabi'ah sedang sujud, dikelilingi cahaya lembut. "Rabi'ah bukan budak manusia," kata tuannya gemetar, "ia adalah kekasih Allah." Keesokan hari, ia dibebaskan dan memilih hidup sebagai zahidah, tidak menikah, tidak memiliki rumah, tidak meminta dunia. Karamahnya tidak dalam bentuk keajaiban luar, melainkan kejernihan kalbu yang menggetarkan hati. Pernah, orang melihatnya berjalan dengan obor di satu tangan dan air di tangan lain. "Untuk apa itu?" tanya mereka. "Aku ingin membakar surga dan menyiram neraka," jawabnya dengan kesungguhan, "agar manusia menyembah Allah bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena Dia memang layak dicintai." Ucapannya mengguncang banyak hati. Para ahli ibadah menangis, karena beliau telah mencapai mahabbah lillah, cinta karena Allah semata, sebagaimana hadits, cinta Allah dan cinta manusia karena Allah adalah inti agama. Ia juga ahli tahajud, sering berdiri sepanjang malam dan berkata, "Ya Allah, bintang-bintang telah tenggelam, mata telah terpejam, raja-raja telah menutup pintu istananya, namun pintu-Mu tetap terbuka. Wahai Tuhan, siapa yang bisa menandingi kelembutan-Mu?" Dalam munajatnya, ia berdoa, "Jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah-Mu karena ingin surga, haramkan surga bagiku. Tapi jika aku menyembah-Mu karena Engkau layak disembah, jangan palingkan wajah-Mu dariku." Ketika seorang ulama besar meminangnya, ia menolak, "Hatiku telah penuh oleh cinta kepada Allah. Tak ada ruang untuk selainnya." Sunan Kalijaga, sang penakluk hati dengan wayang dan gamelan.
Sunan Kalijaga, atau Raden Said, sebelum menjadi wali adalah seorang perampok yang seperti Robin Hood Jawa, merampok hartawan untuk dibagikan kepada miskin. Namun hidupnya berubah ketika ia hendak merampok seorang tua sederhana. Ketika mengambil kantong makanan, orang tua itu berkata, "Jika kau ambil ini, aku dan anakku tidak bisa makan malam ini. Apakah kau ingin memberi orang miskin dengan cara membuat yang lain miskin?" Kata-kata itu seperti kilat yang menyinari hatinya. Ia kemudian tahu bahwa orang tua itu adalah Sunan Bonang, gurunya yang akan membimbingnya ke jalan kebenaran. Ia berguru bertahun-tahun, meditasi di pinggir kali, oleh karena itu diberi gelar Kalijaga hingga mendapatkan hidayah. Karamahnya bukan dalam menciptakan emas dari udara, melainkan dalam kemampuan menaklukkan hati masyarakat melalui budaya dan seni, menciptakan wayang kulit, gamelan, dan tembang Jawa yang syarat nilai Islam. Saat penonton menikmati pertunjukan, mereka tidak sadar menyerap pelajaran tauhid dan akhlak, sebagaimana firman Allah, "Jadilah kamu orang-orang yang memberi peringatan dengan cara yang baik." Quran Surat An-Nahl 125. Ketika ditanya apakah itu bidah, ia menjawab, "Aku bukan mengubah agama, aku hanya menjadikan rakyat jatuh cinta kepada nilai-nilai Islam." Pada musim paceklik, beliau berdoa di tepi sungai, hujan turun membasahi ladang. "Jangan berterima kasih padaku," kata beliau, "aku hanya mengetuk langit dengan doa, tapi Allah yang membuka pintunya." Dengan senyum dan sapaan lembut, ia membuat orang yang membenci Islam ingin salat, tidak dengan paksaan, melainkan dengan cinta. Sunan Gunung Jati, sang pemanggil hujan yang menghentikan armada Portugis. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, keturunan Rasulullah dan putri Raja Pajajaran, memilih hidup sebagai dai keliling, membangun jiwa masyarakat bukan kerajaan. Suatu hari, ia datang ke desa yang keras kepala, penduduk menantang, "Kalau benar engkau kekasih Tuhan, panggil hujan turun hari ini." Beliau menunduk berdoa, langit mendung gelap, hujan deras turun hanya di atas desa itu, sedangkan desa sebelah tidak terkena tetes pun. Penduduk panik dan bersujud, "Bukan aku yang menurunkan hujan," kata beliau, "tapi Allah ingin kalian disirami oleh iman. Setelah hati kalian kering oleh kesombongan, sebagaimana firman Allah, dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dengan itu Dia menghidupkan bumi yang mati." Demikianlah penjelasan bagi orang-orang yang mau memperoleh pelajaran. Quran Surat Al-Hajj 5. Ketika armada Portugis mendekati Sunda Kelapa dengan ancaman, beliau salat semalam suntuk di tepi pantai, "Ya Allah, jika mereka datang dengan kesombongan dan kezaliman, jadikan bumi ini pelindung bagi orang beriman." Keesokan hari, badai besar menggulung kapal musuh, banyak tenggelam, sisanya melarikan diri. Pasukan Cirebon bahkan tak perlu mengangkat senjata. Beliau juga penyembuh yang luar biasa, hanya dengan doa dan sentuhan lembut, ia menyembuhkan seorang perempuan lumpuh, berkata, "Semua penyembuhan datang dari Allah, aku hanyalah perantara yang hina." Syekh Arsyad Al-Banjari, sang penulis kitab Dalam Gelap. Syekh Arsyad Al-Banjari, penulis Sabilal Muhtadin yang masih dipelajari di pesantren, sejak kecil memperlihatkan keanehan hikmah. Ketika anak-anak lain bermain, ia duduk di pinggir sungai berzikir. Ia belajar di Mekah selama 30 tahun kepada ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, tanpa pernah minta kiriman keluarga. "Dari mana engkau mendapat makanan?" tanya sahabatnya. "Aku hanya bertawakal kepada Allah," jawabnya. "Jika lapar, berdoa, maka seseorang akan membawa makanan dan pergi tanpa dikenali, sesuai dengan firman Allah, dan sesungguhnya Allah mencukupi apa yang dikehendakinya bagi hambanya." Quran Surat At-Talaq 3. Setelah pulang ke Banjar, ia berdakwah melawan adat yang bertentangan dengan syariat. Beberapa orang menantangnya, "Buatlah bukti." Beliau mengajak mereka ke ladang kering, setelah berdoa, air bersih keluar dari tanah dan menjadi sumur yang masih ada hingga hari ini, disebut mata air Syekh Arsyad. Saat menulis Sabilal Muhtadin, ia bekerja di ruang tanpa penerangan, namun kitab itu tetap rapi. "Bagaimana engkau menulis dalam gelap?" tanya murid. "Ketika hati diterangi zikir," jawabnya, "maka mata pun akan dibukakan oleh cahaya Allah, seperti firman-Nya, dan Dia adalah yang membuat matamu melihat." Quran Surat An-Nur 46. Beliau juga menentukan arah kiblat Banjar dengan akurasi yang terbukti oleh perhitungan modern, bukti bahwa ilmu dan kerohanian bisa bersatu. Tok kenali sang ulama yang menanam padi sendiri.
Tok kenali, Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, lahir tahun 1868 di Kelantan, sejak kecil menunjukkan tanda-tanda luar biasa, belum berusia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran dan lancar membaca kitab-kitab kuning. Guru-gurunya menyebutnya, anak yang dibukakan mata hati, dan ibunya berkata, dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali membaca, wajahnya seperti disinai sesuatu, sebagaimana firman Allah, dan dia memberinya hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah, 213. Pada usia 18 tahun, ia berangkat menuntut ilmu ke Mekah, belajar selama 22 tahun kepada ulama besar termasuk Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Mufti Masjidil Haram. Setelah pulang, ia membangun pondok pesantren dan mengajar rakyat biasa, tidak mau menjadi ulama kerajaan. Karamahnya tampak dalam kesederhanaan hidupnya, mampu mengetahui isi hati muridnya. Suatu hari, seorang murid datang dengan niat buruk ingin menguji beliau di depan halayak. Sebelum berbicara, Tok kenali tersenyum, jangan sombong dengan ilmu. Kalau niatmu bukan karena Allah, pertanyaanmu tak akan memberi manfaat, sesuai dengan hadits, niatlah segala sesuatu, dan bagi setiap orang hanya apa yang dia niatkan. Murid itu terkejut, wajahnya pucat, lalu menangis dan memohon ampun. Beliau juga menyembuhkan orang sakit tanpa jampi atau ramuan, hanya dengan kata, bersihkan hatimu, insya Allah tubuhmu akan ikut sembuh. Seorang lelaki lumpuh datang dari jauh, Tok kenali menyuruhnya berwudu dan ikut salat berjamaah. Setelah ruku kedua, kakinya terasa hangat, setelah salam, ia bisa berdiri dan berjalan. Itu bukan karena aku, kata beliau, tapi karena engkau datang dengan keyakinan kepada Allah. Kerendahan hatinya yang paling menyentuh, ia berjalan kaki ke masjid, menanam padi sendiri, dan sering menyamar menjadi petani. Pernah, ia membantu membetulkan atap rumah orang miskin. Wahai Tuan Guru, kenapa engkau melakukan pekerjaan ini? Tanya orang. Jangan sampai aku menjadi ulama yang tidak pernah menyentuh tanah, jawabnya. Satu malam, seorang santri bermimpi melihat malaikat duduk di sampingnya saat menulis kitab. Malaikat itu berkata, setiap huruf yang ia tulis akan menjadi cahaya bagi 1000 orang yang belum lahir. Ketika disampaikan, Tok kenali tersenyum, kalau mimpimu benar, semoga aku tidak rusak dengan pujian manusia. Demikianlah kisah-kisah para wali Allah yang penuh hikmah dan karamah, kisah-kisah yang seperti embun pagi yang menyegarkan bunga iman kita. Setiap wali adalah cermin kebesaran Allah, setiap karamah adalah bukti bahwa cinta kepada Tuhan bisa melampaui batas-batas alam. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga kisah-kisah ini membuat hati kita semakin cinta kepada para kekasih Allah, dan termotivasi untuk meneladani jejak kebenaran, kesederhanaan, dan penghambaan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.